Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai ini rute sampling kalau mau ambil darah di hewan coba. Hewan cobanya kita khususkan pada mencit dan tikus. Nah, ada ini ya prinsip umum kalau kita mau melakukan sampling pada mencit dan tikus, itu ada prinsip umum yang harus kita pegang. Itu yang pertama adalah metode yang kita pakai itu harus sudah di-approve, harus sudah punya izin atau lisensi dari komite etik. Jadi kemarin teman-teman udah belajar dikit mengenai komite etik, buka-buka KPUAD ya. Di situ nanti ada yang namanya protokol. Nah, di protokol itu teman-teman akan mendeskripsikan secara jelas bagaimana caranya mengambil darah pada hewan coba, seperti itu. Nah, metodenya kan ada banyak. Nah, metode itu di-approve nggak sama komite etik? Kalau nggak di-approve, berarti kita harus cari metode lain. Kemudian, metode yang kita pakai ini harus yang paling nggak bikin stres dan paling nggak sakit. Akan sakit, tapi yang paling minimal gitu ibaratnya sakitnya ya. Terus ini bisa dilakukan, pengambilan darah itu bisa dilakukan baik menggunakan anestesia atau tidak menggunakan anestesia. Nah, yang menggunakan anestesia nanti ada apa aja gitu ya. Terus nanti yang nggak pakai anestesia juga ada apa aja gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian personel yang ngambil darah, baik laborannya atau siapapun nanti yang bertugas untuk mengambil darah itu sebenarnya harus sudah punya training ya. Ibaratnya dia juga udah harus punya kalau GCP trainingnya itu ada namanya. Jadi sertifikasi wet lab untuk handling lab animals. Itu jadi teman-teman nanti yang ikut GCP itu nanti belajar bagaimana caranya handling, bagaimana caranya restrain, bagaimana caranya mengambil darah dari berbagai rute seperti itu. Kemudian biasanya darah yang kita mau pakai itu biasanya dikoleksi dari pembuluh vena, arteri, atau langsung dari jantung. Ini biasanya menggunakan itu cardiac puncture. Cardiac puncture ini nanti bisa dilakukan. Ini biasanya terminal, jadi nggak dilakukan treatment lagi. Jadi kalau sudah diambil darah dari jantung, itu berarti biasanya tikusnya nanti akan dikorbankan di eutanasia gitu ya. Nah, kalau mau ngambil dari jantung itu bisa dibuka dulu, jadi dibedah, atau bisa juga tidak dibedah. Tapi kalau yang tidak dibedah, sejujurnya saya juga belum pernah melakukan karena dulu yang kami pernah latihan itu yang dibedah dulu, baru kita ambil dari ventricle seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan frekuensi teman-teman, dan frekuensi ini nanti menentukan rute pengambilan darahnya juga gitu. Jadi kalau tikus atau mencit itu biasanya boleh diambil darah 2 kali seminggu. Itu. Jadi nanti dalam waktu kita ngambil darah sekarang ya. Nah, nanti 2 minggu lagi baru kita boleh ngambil darah lagi. Nah, dalam waktu 2 minggu itu harapannya dia bisa recovery gitu ya. Jadi nanti kalau diperlukan ngambil darah lagi, itu sudah darahnya itu sudah matang, itu sudah dewasa ya eritrositnya. Jadi bukan bentuk retikulosit lagi. Begitu. Nah, kemudian ini adalah metode yang umum digunakan untuk mengambil darah. Jadi ada yang memerlukan anestesia, ada yang tidak memerlukan anestesia, ada yang memerlukan anestesia baik lokal maupun regional ya. Ada juga yang terminal prosedur. Nah, terminal prosedur ini biasanya dia dieutanasi habis itu jadi deep anestesia, habis itu dieutanasi. Nah, sekarang yang nggak perlu anestesia dulu. Yang nggak perlu anestesia itu kita bisa ngambil rutenya dari pembuluh darah vena venus. Pembuluh darah vena venus itu ada di kaki, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ini kita bisa lakukan pengambilan darah dari pembuluh vena venus ini pada tikus, mencit, dan juga guinea pig. Guinea pig ini kayak hamster gitu ya. Terus yang kedua ada dorsal pedal vein. Jadi ada pembuluh darah vena yang ada pada telapak kaki dorsal. Itu kita bisa ambil dengan rute ini di tikus dan mencit.
Kemudian ada yang prosedur terminal. Prosedur terminal itu berarti setelah diambil darah mereka akan dikorbankan gitu ya. Ini contohnya ada cardiac puncture, jadi ngambil darah tapi langsung dari jantung. Ini kita bisa lakukan pada tikus, mencit, guinea pig, kelinci, sama ferret. Aduh, saya kok lupa ya namanya, nama bahasa Indonesia-nya. Lupa, nanti saya cari dulu ya. Terus orbital sinus, ini orbital sinus ini juga termasuk salah satu prosedur yang terminal ya, bisa dilakukan pada mencit dan tikus. Kemudian ada posterior vena cava pada mencit dan tikus. Ini prosedur-prosedur terminal. Nah, ini prosedur yang memerlukan anestesia. Jadi tadi yang nggak perlu anestesia, terus yang prosedur terminal, terus ini yang memerlukan anestesia baik lokal maupun general. Nah, rutenya mana aja? Rutenya adalah dari pembuluh vena pada ekor ya, pembuluh vena dari ekor nih kita bisa lakukan pada tikus dan mencit. Kemudian ada tail snip. Tail snip itu motong. Jadi motong sedikit 0,2 sampai 2 cm kita potong. Itu kita lakukan pada mencit. Terus kita juga bisa orbital sinus ya. Orbital sinus di apa namanya? Rute orbital sinus kita bisa lakukan dengan anestesia. Jugular vein, kemudian tarsal vein, ini pembuluh darah pembuluh darah di tarsal. Kemudian ada pembuluh darah vena maupun arteri yang ada di telinga. Ini khusus untuk kelinci ya. Jadi nanti di kelinci itu kupingnya dibuka gitu, nanti kelihatan pembuluh darah venanya. Nah, itu nanti yang akan diprik gitu, terus diambil darahnya. Nah, ini adalah contoh pengambilan darah di dorsal pedal vein ya. Di sini sebentar. Nah, di sini ini biasanya yang kita perlukan. Ini kalau ngambil contoh dari luar itu biasanya mereka sudah punya alat yang lengkap ya teman-teman. Jadi mereka udah punya restrainer, jadi nggak perlu tidak perlu 2 orang gitu. Tapi kalau kita karena banyak yang belum punya, termasuk dulu saya waktu latihan ini juga belum punya, jadi perlu 2 orang buat ngambil. Kalau sudah punya restrainer, ini kita sendirian aja bisa gitu. Jadi nanti kalau belum punya restrainer berarti satu pegang tikusnya, satu ngambil. Nah, kalau punya restrainer ini kan nggak perlu di anestesi ya kalau dorsal pedal ya, jadi dipegangin aja udah cukup. Nah, nanti ini di kakinya ini diluruskan, terus kita elus-elus gitu ya, tapi nggak boleh ditekan karena kalau ditekan nanti potensi pecah darahnya itu sel-selnya pecah gitu dan itu akan mengganggu analisis kita. Jadi diurut saja pelan-pelan, jangan ditekan, terus dilihat kelihatan nggak itu pembuluh venanya gitu. Kalau misalnya nggak kelihatan, itu kita bisa rendam menggunakan air hangat ya, ruang-ruang kuku 5-10 detik aja, terus kita angkat lagi gitu. Terus kalau alatnya udah advance, sebenarnya ada yang untuk ini ruangan untuk kayak sauna gitu teman-teman, jadi mereka dipanasin gitu ya, mereka diangetin gitu supaya pembuluh darahnya dilatasi. Kalau enggak, kita juga bisa sebelum pengambilan darah itu kita kasih mereka lampu yang wattnya rendah gitu, lampu pijar yang wattnya rendah, dihangatkan 5-10 menit. Itu. Terus, nah ini yang lewat pembuluh darah vena tapi di ekor ya, pembuluh vena ekor ini juga pakai restrainer, jadi nggak perlu 2 orang. Nah, pembuluh vena ekor ini sebenarnya kalau nggak pakai restrainer juga nggak apa-apa karena dia akan dianestesi ya seharusnya. Tapi dulu waktu saya S1 mengambil darah kayak gini yang tail snip motong ekor, terus habis itu ngambil pembuluh darah vena orbital venous itu nggak di anestesi dan itu keliru ya sebenarnya, nggak boleh, harus dianestesi dulu. Nah, ini kita juga sama ya teman-teman, kita urut gitu, diurut pelan, berlahan, terus kalau tetap nggak kelihatan berarti kita kita rendam dulu di air hangat gitu supaya kelihatan pembuluh darahnya. Terus kita lap dulu pakai alkohol yang mau kita mau kita tusuk ya, kita ambil kita lap pakai alkohol dulu. Habis itu terus kita ambil deh, kita aspirasi darahnya, kita tusuk pakai jarumnya, kemudian kita ambil darahnya. Jadi pakai jarum yang 1 cc kalau nggak salah yang di sini yang digambar, tapi bisa pakai 1-3 cc sepertinya.
Nah, selain pakai syringe seperti ini, kita juga bisa pakai kanula, teman-teman. Jadi pakai kanula ditusuk aja. Terus nanti kalau udah keluar darahnya, itu nanti kita udah siapin tabung ya, tabung yang udah dikasih ETA atau nggak dikasih ETA tergantung analisisnya apa ya bahasa Indonesia yang dipadahke gitu. Jadi nanti akan ditusuk terus keluar ya darahnya. Nah itu tetesannya itu kita tampung kayak gitu. Nah itu caranya juga bisa kalau nggak mau pakai syringe. Jadi langsung ke tubnya itu. Nah kalau kayak gini agak sayang juga karena apa namanya darahnya nanti bakal ada yang nyisa di syringe-nya ya. Jadi sebenarnya menurut saya lebih efisien dari segi apa sampelnya, jumlah sampelnya ya, jumlah apa volume darahnya, volume spesimennya akan lebih efisien kalau pakai kanula aja terus langsung ditadah pakai tabung gitu. Nah, terus nanti kalau sudah selesai ini harus harus dilap lagi pakai alkohol, ditekan gitu ya, pastikan darahnya sudah berhenti, baru nanti kita kembalikan lagi di kandang. Terus ini ada yang orbital sinus. Nah, orbital sinus ini harus pakai anestesia ya, teman-teman. Ini nggak boleh pakai anestesia, nggak boleh kalau nggak pakai anestesia, dan biasanya melakukan ini harus sudah latihan dulu gitu. Jadi udah apa namanya dia udah punya jam terbang gitu ibaratnya. Karena kalau tidak, ini pernah terjadi waktu kami praktikum, karena namanya juga praktikum ya, latihan pakai orbital sinus, udah tikusnya buta gitu, terus putih warna matanya. Karena ngambil nusuknya nggak bener gitu. Jadi dia nusuknya memutus saraf kayak gitu, jadinya buta. Nah itu yang sebenarnya kita tidak ingin ya. Apalagi kalau buat penelitian, kalau misalnya nanti tikusnya buta, ini akan mengganggu juga karena si tikus nanti juga akan stres ya teman-teman. Jadi nanti akan kacau lah pokoknya kalau pakai orbital sinus dan personelnya tidak punya jam terbang kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi saya menghindari menggunakan metode ini. Kecuali memang kita ndandake ya, atau kita sudah punya laboran yang memang sudah punya keterampilan untuk mengambil darah, koleksi darah dari orbital sinus, monggo aja. Tapi kalau tidak punya lebih baik tidak. Nah ini dulu saya juga seperti ini teman-teman, jadi ngambilnya pakai kanula gitu ya. Terus nanti kanulanya itu menjadi jalan darahnya gitu. Jadi ini nusuknya ini nggak pakai jarum tapi pakai sejenis kanula seperti itu. Terus nanti kalau sudah keluar, nanti si darahnya itu akan lewat kanula ini, terus kita tinggal tampung aja di tabungnya seperti itu. Dan saya ulangi lagi, ini harus ada general anestesianya. Jadi karena ini sakit ya, jadinya kita meminimalisir rasa sakit dari hewan coba kita. Duh, maaf. Gini. Oke. Kemudian selanjutnya ini kalau dari tarsal vein ya, jadi dari bagian tarsal dari kaki mencit, kita ambil dari pembuluh darah vena juga. Ini bisa pakai kanula, bisa pakai syringe 1 cc, monggo saja. Mau yang mana tergantung juga berapa perlunya ya, volume darahnya yang diperlukan itu berapa. Itu juga menentukan lokasi rute pengambilan darah dan juga toolnya yang mau dipakai apa gitu. Nah, ini yang marginal ear ya. Jadi ini khusus untuk kelinci. Jadi ini dilebarkan dulu teman-teman kupingnya. Ini juga pakai anestesia, bisa general, bisa lokal. Terus dilebarkan, nanti dilihat kelihatan nggak pembuluh venanya. Kalau ini kelihatan ya teman-teman, dan ini hasilnya bisa banyak gitu. Jadi ini sebenarnya cenderung tidak invasif dan kita bisa dapat darahnya, dapat spesimennya banyak, dan ini lebih enak gitu kalau pada kelinci. Terus udah tinggal diaspirasi aja pakai syringe. Ini juga jangan lupa alkohol dan prosedur-prosedur standar yang lain gitu ya, dibersihkan. Terus nanti setelah setelah pengambilan darah pastikan mereka nggak bleeding gitu. Terus ini bisa juga pakai skalpel. Jadi kalau misalnya tapi sejujurnya saya tidak tahu alasannya memakai skalpel ya. Seandainya pembuluh venanya sudah terlihat terus bisa diaspirasi pakai syringe, sepertinya kalau saya tidak memerlukan skalpel. Tapi ini ada yang menggunakan skalpel, jadi nanti kita potong gitu, kita buat insisi sedikit di pembuluh darah venanya ini, kita buat insisi, terus nanti pembuluh darahnya itu kan ini ya akan mengeluarkan darah, kita tampung di tampung spesimen seperti itu.
Terus ini cardiac puncture, teman-teman. Jadi ini cardiac puncture yang terminal procedure ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman masih ingin menggunakan, teman-teman misalnya di tengah-tengah penelitian gitu masih mau melakukan treatment, ya jangan pakai yang ini. Karena kalau pakai prosedur ini prosedur yang digunakan ketika kita sudah di akhir penelitian. Jadi spesimen darah yang diambil ini sudah analisis akhir gitu. Jadinya kalau misalnya nanti mau dikasih perlakuan lagi, mau diamati lagi, diobservasi lagi, jangan pakai cardiac puncture karena ini potensi banget mati ya di sini. Itu jadinya ini kalau tanpa dibedah ya teman-teman, kita harus melihat, dan ini saya nggak bisa kalau seperti ini. Jadi mungkin kalau vet ya, kalau dokter hewan mungkin mereka bisa mengambil sampel darah cardiac puncture dengan seperti ini. Tapi kalau anak biologi itu yang dulu saya pernah latihan itu dibuka dulu, jadi memang dibedah dulu. Kita lihat jantungnya, kita cari ventrikelnya, baru kita aspirasi darahnya gitu. Jadi nggak masih utuh begini. Kalau masih utuh begini, saya sendiri tidak bisa. Seperti itu. Jadi ini contoh-contoh contoh-contoh rute pengambilan darah, dan ini tergantung sekali sama itu tadi desain penelitian teman-teman. Jadi penelitian teman-teman itu mau mengkoleksi apa sih gitu, mau mengkoleksi darah tuh yang mau dianalisis apanya gitu. Terus itu nanti akan teman-teman harus menentukan volume yang diperlukan ya. Jadi untuk analisis, saya analisis biomarker ya. Kalian mau analisis SGOT, SGPT misalnya. Nah, di SGOT, SGPT ini minimal requirement atau minimal volume darah yang diperlukan tuh berapa gitu. Jadi kalian udah harus punya patokan di situ. Nah, nanti kalau kalian sudah punya patokan minimal volume darahnya itu berapa yang bisa diambil untuk melakukan analisis ini, kalian baru menentukan rutenya. Tuh. Terus nanti perlu juga menentukan itu tadi mau berapa kali ngambil darahnya. Jadi mau berapa kali pengamatan darah ini, misalnya sebelum perlakuan, tengah-tengah perlakuan, setelah akhir perlakuan ya, akhir treatment, berarti 3 kali. Dan kalau 3 kali seperti itu, teman-teman ini nggak menghitung dia punya waktu recovery yang cukup nggak, berapa bulan penelitian. Kalau misalnya 3 kali pengambilan darah, berarti minimal waktu treatmentmu itu berarti bukan sebulan ya, minimal sebulan ya. Jadi hari pertama, terus 2 minggu lagi baru boleh 2 minggu dari hari pertama itu baru boleh ngambil darah lagi. Hari pertama diambil darah, terus dia recovery 2 minggu kan. Nanti setelah 2 minggu dia ambil darah yang kedua, terus dia recovery lagi 2 minggu, terus 2 minggu lagi dia ambil darah yang ketiga. Jadi kalau untuk ambil darah 3 kali, pengambilan darah 3 kali, itu berarti minimal kamu punya 1 bulan range treatment. Seperti itu. Jadi bisa ngambil awal, tengah, akhir. Karena itu tadi kita harus memperhatikan dia harus recovery minimal 2 pekan. Seperti itu. Terus nanti teman-teman harus menentukan yang mau kalian analisis itu plasma apa serumnya atau whole blood. Jadi, karena itu menentukan handling spesimen darahnya setelah itu. Jadi kita menuju ke materi selanjutnya ya. Jadi setelah diambil darah tadi, darahnya diapain gitu kan ya. Nah, ini tergantung banget teman-teman. Kalian mau ngambil apa? Plasma apa serumnya? Kalau kalian mau ngambil plasmanya, berarti tubnya yang tempat untuk mengkoleksi darah itu harus menggunakan antikoagulan. Mau pakai heparin, mau pakai ETA, mau pakai sodium klorida, monggo aja. Tapi harus ada antikoagulannya. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari serumnya, berarti nggak perlu pakai antikoagulan. Biarkan saja dia koagulasi sendiri ya di room temperatur. Kemudian kita sentrifugasi itu kita dapat serum. Seperti itu. Nah, jadi ini merujuk pada materi yang kedua gitu. Jadi kalau sudah diambil darahnya, terus darahnya diapakan gitu ya. Bagaimana cara handling spesimen darahnya. Jadi nanti ada 3 kemungkinan kalau misalnya kita sudah ambil darah. Kemungkinan yang pertama adalah whole blood. Whole blood ini adalah darah yang fresh, itu baru diambil dari mana? Dari sampelnya ya. Itu kita tampung di tube, itu namanya whole blood. Kemudian kalau dalam tabung ini kita kasih antikoagulan, maka nanti kalau kita diamkan di room temperatur, ini nanti akan kita diamkan di room temperatur, kemudian kita sentrifugasi, maka whole blood ini akan terbagi menjadi 3 layer gitu ya. Layer yang pertama ini plasma, layer yang kedua ini adalah bavikut. Bavikut itu isinya
sel darah putih. Kemudian yang di sini adalah sel darah merah, platelet dan komponen-komponen lain yang ada dalam darah. Nah, kalau kalian mau ambil plasmanya, berarti tabungnya harus dikasih antikoagulan. Terus nanti kalau misalnya itu ya, kalau kalian mau ambil plasmanya berarti tabungnya harus dikasih antikoagulan. Kalau kalian mau kultur sel darah putih, berarti tabungnya juga harus dikasih antikoagulan karena nanti kita harus ngambil bavikutnya di sini. Kita ambil, kita pindahkan ke disk culture, terus kita kultur deh. Gitu. Terus kalau misalnya kalian butuh serumnya, berarti tabungnya jangan dikasih antikoagulan. Gitu. Jadi whole blood-nya biarin aja dalam tabung, kemudian kita tunggu di room temperatur sampai dia misah, terus nanti disentrifugasi, nanti akan terbentuk 2 lapisan aja. Nah, lapisan paling atas ini serum, lapisan paling bawah ini adalah sel darah merah. Sekarang apa sih bedanya antara plasma sama serum? Gitu kan ya, biasanya teman-teman sering ketukar nih, plasma sama serum. Kalau plasma, ini masih mengandung antikoagulan, teman-teman. Jadi di plasma ini biasanya masih ada eta, heparin, maaf, salah ngomong. Jadi kalau di plasma ini masih mengandung fibrinogen atau clotting factor. Jadi ini tidak ibaratnya apa ya, nggak bersih gitu ya, karena di sini masih ada clotting factornya. Sedangkan kalau yang serum ini udah free, ini liquid, komponen liquid dari darah tanpa agen koagulan atau tanpa fibrinogen seperti itu. Jadi di sini memang komponen liquidnya saja. Nah, terus muncul pertanyaan, terus kalau kita mau penelitian yang kita pakai plasma apa serumnya? Kayak gitu ya, tergantung penelitiannya apa. Kalau kalian mau meneliti masalah clotting factor, ya jelas yang dipakai plasmanya, jangan ambil serumnya. Kalau ambil serumnya clotting factornya udah pada di sini, udah nggak bisa dianalisis. Tapi kalau kalian mau, kalau kalian pakai plasma, ini clotting factornya masih di sini. Jadi teman-teman bisa analisis di sini. Kalau misalnya kalian mau penelitian mengenai protein gitu ya, itu juga bisa kita pakai plasmanya. Tapi kebanyakan itu kalau penelitian analisis biokimia gitu ya, menggunakan darah itu biasanya dipakai serum. Kenapa? Karena serum ini cenderung lebih bersih gitu, lebih murni gitu ibaratnya ya, karena dia nggak ada pengotornya, teman-teman. Jadi ini komponen liquid dari darah ya serum ini. Oke. Sebentar nih, mohon izin. Oke, sampai mana ya tadi? Itu tadi ya, jadi tergantung teman-teman mau penelitian apa, mau plasma apa serumnya. Nah, iya, tapi kebanyakan peneliti itu memilih menggunakan serum ya, karena tadi cenderung lebih murni gitu ya, sehingga tidak akan mengganggu, insya Allah nggak akan mengganggu analisis biokimia yang akan kita lakukan. Nah, sekarang gimana caranya preparasi untuk memisahkan plasma? Nah, kalau misalnya kita mau plasmanya, berarti nanti darah itu harus ditransfer ke dalam tube yang sudah berisi antikoagulan ya. Antikoagulannya bisa heparin, eta, sodium sitrat, sodium fluoride, oksalat, sodium iodoasetat, dan seterusnya untuk mencegah terjadinya koagulasi, untuk mencegah terjadinya clotting.
Kemudian nanti pada tub itu harus langsung dicampur ya, dicampur dengan segera dan rata. Kita harus memastikan bahwa homogenisasi itu rata. Jadi antara antikoagulan dengan darah itu harus tercampur dengan baik. Kemudian setelah itu disentrifuge. Tapi ketika ketika menghomogenisasi itu teman-teman nggak boleh kayak dikocok-kocok kayak gitu, nggak boleh, karena kalau dikocok-kocok seperti itu nanti akan berpotensi terjadi hemolisis gitu. Hemolisis itu berarti nanti sel darah merahnya malah pecah. Nah itu kita nggak mau, karena kalau sel darah merahnya pecah nanti plasma kita warnanya merah. Nanti kita lihat contohnya. Jadi tadi ya darahnya ditampung dalam tub yang sudah kalau kita mau plasma loh ya. Kalau kita mau plasma berarti darah harus ditampung pada tub yang sudah ada antikoagulannya. Kemudian setelah itu dihomogenisasikan dihomogenisasi dengan baik sampai tercampur rata semua, kemudian disentrifuge. Nah, kalau sudah disentrifuge, tadi yang awalnya whole blood ya, sudah disentrifuge, maka akan terpisah menjadi 3 bagian seperti ini. Yang pertama adalah plasma 55%, kemudian yang tengah adalah bavikut, ini kurang dari 1% dari jumlah total darahnya. Kemudian 45% ini eritrosit. Nah, seharusnya warna plasma itu jernih kekuningan gitu ya, jernih kekuningan. Ini yang mau kita cari, itu kalau plasmanya betul, jadi nggak ada hemolisis, nggak ada lipemik, nggak ada esiterik dan seterusnya, itu harusnya plasmanya warnanya jernih kekuningan. Nah, kalau kita mau serum gimana? Kalau kita mau serum berarti darah nanti harus ditampung dalam tub tanpa antikoagulan. Kemudian nanti kita biarkan darah dalam tabung itu mengalami koagulasi ya, biarkan dia clotting. Jadi kita diamkan di suhu ruang selama 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah nanti kelihatan bahwa udah clotting sempurna nih, udah udah mengendap semua di bawah, udah ada udah mengental gitu ya, udah terjadi aglutinasi, maka kita sentrifuge. Nah, sesudah kita sentrifuge maka akan terjadi seperti ini. Jadi akan terpisah menjadi 2 lapisan saja. Serum yang atas warnanya juga kuning jernih kekuningan, kemudian yang di bawah adalah klotnya ini di bawah, jadi yang sudah menggumpal. Nah, gumpalannya itu yang di bawah sini. Ini kita lihat di sini cuma terbentuk 2 lapis ya teman-teman. Kalau kita mau ngambil serum biasanya cuma terbentuk 2 lapis. Nah, sekarang serum itu apa? Serum itu adalah plasma dikurangi fibrinogen, itu aja bedanya. Jadi serum sama plasma itu bedanya apa? Serum itu adalah plasma yang sudah tidak ada fibrinogennya. Seperti itu. Nah, terus ini ada contoh teman-teman. Jadi ini serum ya. Serum serum yang normal itu warnanya jernih kekuningan. Jadi emang nggak jernih putih bersih gitu enggak, tapi emang jernih kekuningan. Terus di sini nanti merah ya, klotnya di sini. Nah, ada yang nanti ternyata serumnya tuh warnanya kemerahan. Tadi saya sebut plasma ya sebelumnya, maaf. Jadi ada yang ketika sudah disentrifugasi ternyata ini serumnya warnanya kemerahan. Nah, ini namanya hemolisis. Hemolisis itu berarti sel darah merahnya pecah sehingga kontennya keluar nih ke area ekstraseluler dari jaringan darah itu, sehingga akan menyebabkan serumnya warnanya merah. Nah, ini biasanya ada itu ya teman-teman, ada chartnya. Jadi nanti kita bisa lihat berdasarkan chart itu nanti hemolisisnya berapa persen, hemolisisnya berapa persen, hemolisisnya berapa persen, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mau kita nggak punya hematoanalyzer, terus kita ke lab gitu ya. Jadi kita sudah pisahkan, kita udah ambil serumnya, terus kita kasihkan ke lab yang punya hematoanalyzer, mau kita analisis. Terus laborannya akan ngelihat ini kok serumnya warnanya kemerahan nih, ini hemolisis berapa persen kayak gitu. Jadi ada minimal hemolisis berapa persen yang bisa diterima lab kayak gitu. Saya lupa persenannya ya teman-teman, tapi ada minimal hemolisisnya. Kalau misalnya hemolisisnya terlalu banyak, artinya ini serumnya ini warnanya terlalu merah gitu ya, itu lab nggak mau nerima, karena percuma mau dianalisis juga hasilnya nggak valid gitu loh. Jadinya mereka biasanya nggak akan mau menerima seperti itu.
Terjadinya kenapa sih hemolisis kayak gini nih? Biasanya karena itu, salah satunya karena ketika kita ngambil darah itu, tadi saya bilang ya sebelumnya, ngambil darah nggak boleh diurut kayak gitu ya, nggak boleh diurut terlalu kencang gitu, diurut boleh dielus gitu ya, tapi kalau nanti diurutnya ditekan kayak gitu, itu nanti ini berpotensi hemolisis seperti ini. Jadi kita dapat darah tapi darahnya ternyata udah pada pecah kayak gitu. Terus atau salah ukuran kanula, salah ukuran syringe kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan hemolisis. Nanti coba kita bahas di slide berikutnya. Terus ada yang terjadi juga lipemik kayak gini. Jadi lipemik ini adalah kondisi di mana serumnya itu warnanya kayak apa ya, keruh kayak susu gitu. Jadi dan agak apa ya, tebal dan berminyak tentu ya. Jadi kalau hasilnya seperti itu nih berarti serumnya lipemik. Nah kalau serumnya lipemik ini biasanya karena ambil darahnya itu untuk hewan besar ya, hewan besar atau manusia ini kayak ini nih. Ini setelah makan. Jadi ambil darah tuh setelah makan. Nah, ini biasanya nanti serumnya akan lipemik seperti ini. Seharusnya kalau sebelum ambil darah tuh dipuasakan dulu kayak gitu. Kalau manusia dan hewan yang ukurannya lebih besar itu harus dipuasakan dulu supaya serum darahnya bersih seperti itu. Jadi habis makan misalnya dia harus puasa berapa, 6 sampai 8 jam baru kita ambil darah. Ini juga akan mengganggu ini kalau seperti ini, mengganggu analisis. Terus ikterik itu ada bilirubin, jadi jaundice ya, kekuningan. Dan nanti serumnya warnanya akan kuning. Ini juga kita nggak bisa analisis kecuali yang mau dianalisis bilirubinnya. Tapi kalau kita mau analisis seperti pada umumnya, ya, kita mau analisis serum normal gitu, terus kita dapatnya ikterik kayak gini, ini juga nggak bisa dipakai. Ini berarti sakit si hewan coba kita. Ini ada contoh gambar yang ini chartnya yang saya bilang tadi. Jadi ini apa namanya chartnya untuk hemolisis ya. Ini tidak hemolisis misalnya. Ini tidak hemolisis, kemudian yang apa namanya ini 0,20 ini 25 miligram per desiliter ya. Ini ada terjadi hemolisis 25 miligram per desiliter, kemudian yang ini 50 miligram, yang ini 100 miligram dan seterusnya. Nah, ini ternyata kalau misalnya dia di ini batasnya ya. Ini batasnya mungkin di 100 gitu ya, atau 100 sekian, tapi ini kan batas 100 sampai 200 ya. Pokoknya intinya kalau misalnya sudah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, ini sampelnya udah nggak bisa dianalisis lagi. Jadi ada apa ya, level tertentu di mana hemolisis itu masih bisa ditoleransi, tapi kalau hemolisisnya ini di atas atau sama dengan 200 mg per desiliter, ini udah nggak bisa dianalisis gitu. Nah, terus ini contohnya yang mengalami lipemik. Ini yang serum yang normal ya teman-teman, warnanya kan emang kekuningan ya. Tapi kalau dibandingkan sama ini kan jauh ya, ini warnanya putih keruh ini, apa ya, butak kalau ini tebel. Ini enggak viskositasnya tinggi, nah gitu. Ini agak kental gitu, terus warnanya krem putih kesusu-susuan gitu, jadi kayak milky. Terus kalau yang ini, yang ini malah dibandingkan semua teman-teman. Jadi ini yang normal ya, ini normal, kemudian ini mengalami lipemik, ini normal, serum normal, terus ini mengalami lipemik, kita lihat ya, ini kan keruh banget ya, nggak kelihatan. Terus ini ikterik, kita lihat dia kuning warnanya, ini berarti bilirubinnya banyak, dan dia mengalami jaundice, kemudian ini hemolisis. Nah, tinggal nanti dicocokkan sama yang tadi, dia di chart yang keberapa, yang di sini, kayak gitu. Nah, kemudian kira-kira yang menyebabkan hemolisis itu apa? Jadi kebanyakan masalah ketika pengambilan darah itu yang paling pertama terjadi, masalah pertama itu hemolisis. Habis itu baru yang lipemik. Jadi antara hemolisis atau lipemik. Kalau yang lipemik ini bisa diatasi itu tadi dengan mempuasakan ya. Jadi sebelum ambil darah puasa dulu gitu. Nah, kalau yang hemolisis ini agak tricky karena hemolisis ini biasanya terjadinya kecuali dia memang sakit ya. Dia memang punya penyakit hemolisis anemia. Jadi emang dasarnya hewan cobanya itu sakit gitu. Nah, itu kita udah nggak bisa apa-apakan lagi. Tapi kebanyakan terjadinya hemolisis itu karena memang kesalahan prosedur saja gitu. Nah, penyebabnya apa? Jadi yang namanya hemolisis itu berarti ada lepasnya hemoglobin dan juga komponen-komponen intraselular dari sel darah merah
itu ke extracellular space, jadi ke ruang ekstraseluler dari darah. Jadi isi dari sel darah merah itu keluar ke ruang ekstraseluler. Itu nanti berarti akan mengotori plasma dan serum, sehingga plasma dan serum yang harusnya warnanya jernih dia akan menjadi merah. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya bisa in vivo atau in vitro. Nah, kalau yang in vivo itu tadi saya bilang, dia mungkin memang punya penyakit hemolisis anemia. Kalau memang punya penyakit hemolisis anemia, ya sudah memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Memang tikus atau mencit kita atau hewan coba yang lain yang sedang kita berikan perlakuan itu memang sakit. Tapi kalau in vitro ini biasanya karena mishandling. Jadi ketika kita melakukan prosedur untuk pengambilan darah, itu berarti ada kekeliruan. Keliruannya itu tadi, misalnya kita mengurut terlalu keras gitu ya, kemudian salah ukuran kanula atau jarum seperti itu, sehingga menyebabkan terjadi hemolisis itu tadi. Atau pas mencampur dengan pas kita mau nutup atau mau apa gitu ya, nggak sengaja, atau ini deh, selama transport itu ternyata kotaknya yang untuk menyimpan darah itu terguncangnya terlalu kencang gitu ya ketika transport, sehingga menyebabkan kocak-kocak gitu loh, darahnya, sampel darah kita tuh di dalam tabung kocak-kocak gitu ya, jadinya sampel darah kita mengalami hemolisis. Kemudian tadi pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman, mana yang lebih baik, mau plasma apa serum kalau kita mau penelitian? Itu tadi ya, tergantung penelitiannya apa. Jadi tergantung kita mau penelitian apa, sehingga nanti kita bisa menentukan analitnya apa. Kita mau pakai analit plasma apa serum. Kemudian ini yang tadi saya katakan bahwa serum itu biasanya lebih disukai daripada plasma. Karena antikoagulan yang ada pada plasma itu biasanya akan itu mengganggu ketika kita melakukan analisis biokimia, sehingga nanti akan ada bias gitu dengan parameter-parameter biokimia kita. Tapi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman juga menguji mengenai trace elemen itu adalah elemen-elemen yang jumlahnya sangat-sangat kecil sekali di dalam darah gitu. Jadi namanya trace elemen ya, karena jumlahnya minuscule. Kalau misalnya kalian mau menguji itu, berarti kalian harus pakai serum. Kalau mau menguji trace elemen, ada darah, kita pakainya serum bukan plasma. Jadi ini pokoknya tergantung banget. Ini masing-masing punya fungsi teman-teman. Plasma itu bukan jelek gitu, enggak. Jadi tergantung aja kalian mau penelitiannya apa. Itu nanti akan menentukan plasma atau serum. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya gitu kan? Misalnya kita udah ambil darahnya, kita udah pisahkan serum, plasma, dan lain-lainnya, terus disimpannya gimana? Idealnya, kalau misalnya kita menguji dengan darah, itu nggak pakai simpan-simpanan. Jadi nggak ada ceritanya darah tuh nginep. Seharusnya ya, secara idealnya begitu. Jadi begitu dipisahkan antara serum dan plasma atau whole blood-nya, monggo saja, itu kita nggak kita simpan, langsung kita uji, langsung kita analisis. Tapi kalau misalnya pun kita berada dalam kondisi-kondisi yang memerlukan penyimpanan ya, itu berarti bahwa serum, kalau kita udah dapat serumnya, sudah kita pisahkan dapat serumnya, berarti serum ini harus kita simpan di suhu yang rendah, jadi di kulkas gitu ya, 4-8 derajat. Kemudian kalau serum sudah terlanjur disimpan atau kalau misalnya darah ini kok kecampur saya, kalau darah ini sudah terlanjur disimpan, ini nggak bisa lagi buat dihitung jenis gitu. Jadi jenis darahnya apa saja itu udah nggak bisa, karena pasti sudah banyak yang rusak gitu. Jadi kalau memang mau CBC atau complete blood count, CBC atau hitung darah lengkap gitu ya, hitung darah lengkap itu berarti teman-teman ketika ngambil darah itu harus langsung dianalisis gitu, jadi nggak pakai nginep. Nah, kalau misalnya kita mau menguji bilirubinnya, berarti kalau kita mau menguji bilirubinnya, berarti serumnya harus disimpan dalam kondisi yang gelap ya, jadi ditutup aluminium foil seperti itu, atau menggunakan tutupnya ditutup aluminium foil. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan analisis protrombin, kemudian kita mau melakukan analisis sedimentasi eritrosit, jadi mau menentukan laju endap ya, kecepatan laju endap kayak gitu, ini nggak bisa ditunda. Jadi begitu diambil darahnya, dipisahkan serumnya, berarti harus langsung dianalisis.
Jadi kembali lagi ya, preservasinya tergantung apa namanya, tergantung kalian mau analisis apa. Tapi secara umum tidak ditunda. Kemudian kalau misalnya preservasinya itu untuk jangka waktu yang pendek ya, ini bisa kita simpan di suhu minus 4 sampai minus 28 derajat. Kemudian kalau yang kita kita membutuhkan waktu lama tahunan, 10 tahun, 6 tahun seperti itu, berarti kita harus simpan di minus 86. Gitu, teman-teman, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Sebentar, Mbak. Mohon izin sebentar. Halo, mohon maaf Mbak Wiwin, mau tanya ya? Kayaknya Mbak Wiwin tadi sinyalnya putus-putus nih. Ya Bu. Oke, Ripon? Saya izin bertanya Bu, tadi kan ada beberapa antikoagulan yang disebutkan. Nah, kira-kira itu bebas digunakan, maksudnya dari antara pilihan tersebut bebas mau pilih apa saja atau disesuaikan dengan misalkan penelitian kita gitu Bu. Terus tadi kenapa kalau misalkan kita mau ngambil sampel serum itu tidak memakai antikoagulan Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Wiwin. Jadi kalau menentukan antikoagulannya yang paling umum dipakai ETA itu cenderung lebih aman ya. Kalau heparin itu dia tuh lebih murah ya. Cuma saya lupa ya Mbak ya. Heparin itu mengganggu di analisis tertentu. Nanti saya cari dulu analisisnya apa. Tapi heparin itu tadi bisa mengganggu atau bikin hasilnya bias kayak gitu ya. Jadi jarang yang pakai heparin karena lebih aman pakai ETA. Karena kalau pakai ETA dia nggak ganggu analisis seperti itu. Kalau heparin itu mengganggu, tapi saya lupa apa. Coba saya cari dulu. Kemudian kalau yang serum ya, serum itu tanpa antikoagulan karena kalau pakai antikoagulan nanti jadinya kayak ini, jadinya kayak plasma. Jadi kalau kita pakai serum itu tujuannya ya memang kita pengen komponen darah yang komponen liquid dari darah tanpa pengganggu gitu. Jadi memang harapan kita itu komponen liquidnya saja, nggak ada protein-protein clotting factor dan tidak ada protein-protein lain gitu di situ. Jadi hanya serumnya saja, komponen liquidnya saja yang kita ingin. Kalau kita mau meneliti tentang clotting faktornya, baru kita pakai antikoagulan gitu. Karena kalau pakai antikoagulan nanti ketika disentrifugasi antikoagulannya nggak akan turun ke bawah gitu. Tapi kalau pakai serum kita nggak pakai antikoagulan karena biar antikoagulannya itu justru biar turun ke bawah gitu. Karena kalau darah sudah menggumpal kan dia nanti kan viskositasnya lebih berat ya. Dia viskositasnya lebih tinggi ya. Jadi dia berat jenisnya lebih berat. Jadi dia akan turun ke dasar seperti itu. Gitu Mbak Wiwin. Baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Ibu, Oke. saya Anita, izin bertanya. Oke. Kalau tidak saya dengar, saya tadi yang bagian serum ya Bu.
yang dihomogenisasi. Nah, itu kan tidak bisa kayak penghomogenisasinya itu nggak bisa dikocok-kocok secara sembarangan kan biar agar warna kayak hemoglobinnya tidak pecah. Nah, kalau caranya untuk menghomogenisasi itu adakah alatnya kayak seperti autoclave atau bagaimana Bu untuk menghomogenisasinya? Tuh. Oke. Sebenarnya kalau misalnya darahnya saya membayangkannya darah tikus ya teman-teman, darah tikus, darah mencit itu kan nggak banyak ya. Kita bisa homogenisasi menggunakan pipet atau kita jungkir balik tapi pelan-pelan, jadi nggak begini. Tapi di pelan-pelan jungkir balikan seperti ini, dan mendingan daripada cepat-cepat gitu ya, mendingan jungkir balik seperti ini tapi banyak kali gitu. Jadi kita memastikan bahwa antikoagulannya itu tercampur sempurna dengan darah. Kayak gitu, Mbak. Oh, begitu Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Untuk pengambilan darah yang misal langsung dari ventrikel Bu, itu kan melalui pembedahan gitu Bu. Itu apakah harus selalu tikusnya dijaga dalam kondisi yang tetap hidup sebelum darah selesai diambil, atau ada juga yang boleh gitu Bu? Maksudnya tikusnya boleh aja gitu Bu mati sebelum darahnya selesai diambil. Tikusnya Itu nggak boleh mati. mempengaruhi apa Bu? Tikusnya nggak boleh mati, Mbak. Karena kita pengennya kan darah segar ya, Mbak ya. Kan beda ya, kalau tikus sudah mati kan otomatis jantungnya akan berhenti memompa ya. Ya kan, dan pasti sudah akan terdioksigenasi kayak gitu. Karena tikusnya udah nggak bernafas lagi. Jadi kita nggak mau yang seperti itu, karena itu berarti sudah tidak kita pengen darah fresh ibaratnya gitu deh. Saya nggak pengen bilang alami karena mati juga alami ya. Kita pengen darah yang fresh seperti ketika dia hidup gitu. Nah, berarti biasanya yang dilakukan itu si tikus itu akan dianestesia tapi anestesi dalam gitu. Jadi anestesi namanya deep anestesia. Jadi di anestesia berat ibaratnya gitulah. Nah, tinggal nanti kalau misalnya darahnya sudah selesai diambil, tikus itu nanti ditambah lagi dosisnya anestesia sehingga dia mati gitu. Jadi biasanya kalau eutanasi itu memperbanyak dosis anestesianya gitu sih. Misalnya anestesinya harusnya dosisnya sekian, kita lipatkan gitu supaya nanti bisa mematikan mereka seperti itu. Tapi kalau pertanyaan Mbak Mutiah tadi kayaknya beda enggak gitu ya darahnya antara yang sudah mati sama yang masih hidup gitu ya. Dan kita pakai yang mana? Kalau mau mengambil darah kita pakai yang masih hidup. Jadi kita pakai deep anesthesia. Itu Mbak Mutiah? Baik Bu. Tadi saya ada pertanyaan Bu, tapi masih lupa. Mungkin sebentar Bu. Oke. Ada lagi teman-teman, saya masih nyari heparin, saya lupa ya kenapa ya. Heparin itu ada yang mengganggu gitu, cuma saya lupa apa. Nanti coba saya cari dulu ya Mbak Wiwi. Ibu, saya sudah ingat Bu pertanyaannya Bu. Oke. Jadi ketika tadi kan ada anestesi yang berat gitu ya Bu. Dan kalau misalnya kita penelitian terus kita menggunakan metode anestesinya itu misalnya kita pakai itu ya Bu, pakai dietil ether itu bagaimana Bu keefektifannya itu Bu? Apakah Dietil ether kan lebih kemarin nggak boleh kan Mbak? Ya gimana ya, sebenarnya dietil ether tuh nggak matiin ya sebenarnya, dia cuma bikin pingsan gitu loh. Dan susah gitu untuk membunuh makhluk hidup menggunakan dietil ether. Jadi biasanya kalau memang mau membunuh ya kita pakai, misalnya kita pakai isofloran terus dilipatkan dosisnya seperti itu, atau pakai halotan seperti itu ya. Jadi ada banyak ambil anestesia lain yang bisa kita gunakan untuk eutanasi mereka sebenarnya. Dan sebenarnya kalau pakai ether itu menyiksa gitu loh Mbak, karena ether itu kita kemarin sudah menjelaskan ya bahwa salah satu keunggulannya ether itu adalah bahwa kalau ether itu susah mematikan hewan coba pakai ether, sehingga kalau untuk orang-orang yang lagi latihan
itu pakainya ether lebih aman karena hewan lebih aman dan lebih lebih manusiawi untuk si hewan coba itu, gitu ya. Tapi dia memang susah mematikan kayak gitu. Terus yang kedua juga kita kemarin membahas bahwa ether itu tidak disukai oleh hewan coba, artinya baunya itu menyengat seperti itu Mbak. Jadinya itu menyiksa hewan coba gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita ke komisi etik, terus saya nggak tahu ya kalau di UAD boleh enggak, saya belum pernah. Tapi kalau misalnya kayak di UGM gitu pun sudah nggak pakai dietil ether lagi, gitu Mbak Muti ya. Baik Bu, terima kasih. Ibu, saya ada pertanyaan lagi. Boleh. Misal kita dalam sebuah penelitian lalu ingin melakukan metode-metode seperti ini dengan, kan itu kita studi pustaka dulu ya, mencari referensi untuk metode-metode yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian kita. Ya. Jadi itu sebaiknya Bu, kita mencarinya itu metode-metode dari jurnal-jurnal internasional semuanya kah, atau bagaimana ya Bu? Maksudnya yang lebih bagus itu pakai referensi dari jurnal Indonesia atau jurnal luar negeri Bu? Jurnal internasional Bu. Sebenarnya kalau saya Mbak tergantung tujuannya penelitian apa. Kalau saya sebagai ini ya, sebagai pengajar dan juga saya pengen neliti dan publikasi, tergantung saya mau publikasi di mana Mbak. Apakah publikasi saya ini internasional apa nasional? Kalau internasional berarti ether kan udah nggak diakui tuh. Berarti saya nggak boleh nih pakai. Berarti saya harus menggunakan metode yang diakui secara internasional seperti itu. Karena nanti akan diminta ethical clearance-nya. Dan saya harus mencari lembaga di dalam negeri yang standarnya sudah seperti standar internasional seperti itu. Supaya nanti publikasi saya bisa lolos dari supplementary files. Jadi kalau kita mau publikasi, itu nanti diminta supplementary filesnya yang salah satu isinya selain data mentah, itu juga lembar ethical clearance. Siapa yang mengeluarkan ethical clearance, terus protokolnya bagaimana. Itu nanti mereka lihat di situ. Nah, kalau standar yang saya pakai itu nggak sesuai sama standar internasional yang sesuai dengan jurnal yang saya tuju, kan mereka nggak akan menerima kayak gitu. Jadi sebelum menentukan itu, kita tentukan penelitian kita nih outputnya apa, kita mau apa luarannya, kayak gitu Mbak Putih ya kalau saya. Baik Bu, terima kasih buat penjelasannya. Oke, kalau untuk teman-teman mungkin lebih kepada dosen pembimbingnya ya, karena nanti yang akan publikasi dosen pembimbingnya. Jadi biasanya kalau seperti teman-teman, nanti akan manut dosen pembimbingnya mau kemana. Jadi dosen pembimbingnya nanti akan sudah punya bayangan dia mau publikasi kemana kayak gitu. Kalau publikasi nasional ya udah ikut komite etik nasional saja seperti itu. Gitu ya. Oke teman-teman, ini karena sudah mau Jumatan ya, ini saya buka kuisnya. Silakan teman-teman cek di kolom chat. 6 menit, saya mulai dari sekarang. Ibu mohon maaf, untuk yang opsi number itu diisi apa ya Bu? Si number, student numbernya, NIM-nya. Oh, oke Bu. Terima kasih. Oke.
20 detik lagi teman-teman, saya tutup kuisnya. Bu, kalau yang sudah gimana, Bu? Boleh, monggo, Jumatan. Oke, siap, Bu. Izin live ya, Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman, saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman semua atas atensinya pada kuliah pada pagi hari ini menuju siang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.